Halo Pak Franz dan teman-teman, kami dari kelompok 7, kelas B, Security and Computer Network. Kami akan menjelaskan apa itu phishing dan bagaimana cara kerjanya. Penasaran kan? Mari kita saksikan videonya. Zaman sekarang, siapa sih yang nggak pakai internet? Seiring berkembangnya zaman, internet udah menjadi kebutuhan bagi masyarakat untuk berkomunikasi dan juga dapat mempermudah pekerjaan manusia. Kita bisa melakukan apapun secara online, seperti belanja secara online, belajar online, dan lain-lain. Namun, kita juga harus nih berhati-hati dalam menggunakan internet, karena modus penipuan seringkali terjadi secara online. Salah satunya adalah phishing. Nah, di video kali ini kami akan membahas seputar phishing. Kami akan membahas mulai dari pengertian phishing, bagaimana phishing bekerja, seberapa serius dampak yang ditimbulkan phishing, dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, jadi apa itu phishing? Mengutip dari Cisco, phishing adalah sebuah teknik manipulasi yang bertujuan untuk mencuri data personal maupun finansial, di mana pesan yang dikirim seolah-olah berasal dari sumber yang valid dan terpercaya. Atau dapat kita simpulkan sebagai suatu cara mendapatkan informasi pribadi pengguna seperti username, password, email, dan sebagainya yang kemudian digunakan untuk tujuan kejahatan. Nah, seperti yang dapat kita lihat, ini semua adalah phishing. Phishing ini bisa terjadi dengan berbagai bentuk jebakan seperti melalui pengiriman pesan, email, website palsu yang menyerupai website aslinya, dan sebagainya. Oke, bagaimana cara kerja phishing? Jadi, hal pertama yang dilakukan oleh kelompok cyber criminals adalah dengan menentukan target penyerangan, lalu membuat profil dari target penyerangan itu sendiri. Lalu kemudian penyerang akan memulai untuk membuat sebuah pesan sesuai dengan titik lemah dari target penyerangan baik dalam bentuk email ataupun media lainnya yang dibuat seolah-olah terpercaya namun nyatanya berisi link berbahaya yang jika diakses memungkinkan untuk korban menginstal malware ataupun mengambil data finansial atau pribadi dari korban. Nah, sampai sini kita semua setuju bahwa phishing berdampak atau dapat mengakibatkan bahaya, terutama bagi korban-korban awam atau mereka yang tidak terlalu paham mengenai teknologi. Tapi, seberapa serius sih serangan phishing yang terjadi, baik dalam skala global maupun dalam lingkup Indonesia? Dalam skala global, setidaknya di Amerika Serikat, per tahun 2021, terjadi peningkatan 300% untuk penyerangan ransom, baik melalui email, situs, ataupun pop-up, sosial media, dan media lainnya. Sedangkan, pada laman Google sendiri, menurut Cisco, ditemukan setidaknya lebih dari 2 juta laman website berbasis phishing. Hal ini sangat amat berbahaya. Mengapa? Karena 67,5% korban mengisi data pribadi mereka setelah mereka mengklik link yang akan memunculkan laman website phishing tersebut. Selain itu, 94% malware yang ditemukan pada komputer-komputer juga berasal dari phishing, baik melalui email, website, ataupun media lain. Nah, kemudian kalau kita membahas pada skala Indonesia, per kuartal pertama 2022, menurut Indonesia Anti-Phishing Data Exchange atau disingkat IDADX, setidaknya 3.180 phishing pada domain ID terjadi di kuartal pertama 2022. Dengan pembagian 50% penyerangan menargetkan lembaga keuangan, 27% menargetkan e-commerce retail, 11% menargetkan aset kripto, 5% menargetkan sosial media, 5% lainnya menargetkan ISP atau Internet Service Provider, dan yang paling kecil, namun tetap amat sangat berbahaya, menargetkan gaming sebesar 2%. Nah, setelah memahami bahaya dan seberapa seriusnya phishing, saya akan membahas sedikit seberapa besar kerugian yang terjadi karena phishing dalam skala global. Kali ini saya mengutip dari Federal Bureau of Investigation
atau bisa disingkat FBI. FBI menyatakan bahwa kerugian yang terjadi oleh phishing berbasis email terutama, baik yang menyasar korporat maupun individu, mencapai 43 miliar US dollar secara global dari tahun 2016 ke 2021. Nah, untuk 2022, angkanya pasti akan jauh lebih tinggi dibandingkan angka tersebut. Selanjutnya ada macam-macam dari phishing. Phishing secara umum ada 6 yang sering terjadi. Yang pertama ada email phishing, ada smishing, ada voice phishing, ada angler phishing, ada evil twin hotspot, dan yang terakhir adalah pop-up phishing. Sini saya akan menjelaskan secara satu-satu. Yang pertama adalah email phishing. Email phishing merupakan phishing yang dikirim berupa pesan melewati email. Cara kerjanya adalah si pelaku email phishing ini mengirimkan pesan bohongan pada si user seolah-olah si user menerima email dari lembaga yang asli atau bersangkutan. Nah, ketika si user mengklik link yang ada di email tersebut, maka si user nantinya akan terkonek langsung ke jaringan sistem si phishing ini. Makanya email phishing ini merupakan salah satu phishing yang sering terjadi di dunia dan salah satu phishing yang cukup berbahaya karena tingkat bahayanya ini bisa merugikan orang banyak. Yang kedua adalah smishing. Smishing merupakan sebuah phishing berbentuk teks pesan atau SMS yang dikirimkan ke user. Contoh paling sederhananya adalah si pelaku smisher ini membuat sebuah teks kemudian dikirimkan secara random, dan ketika si user membuka link yang sudah dikirim oleh si smisher, maka secara nggak langsung si user akan diretas data-datanya, mulai dari nomor telepon, dari email, dari finansial oleh si smisher ini. Yang ketiga yakni voice phishing. Voice phishing merupakan phishing yang berbentuk teks pesan atau telepon. Biasanya digunakan untuk menakuti si user sehingga si user harus cepat-cepat menelpon si pelaku voice phishing tadi untuk melanjutkan percakapan. Contoh sederhananya adalah ketika si user menerima panggilan tak dikenal, misalnya dari bank mana ya, bank X. Si bank X ini menelpon si user untuk segera membayar tagihan listrik, padahal sebenarnya si user ini tidak ada hubungannya dengan bank tersebut, atau si penelpon atau si pelaku voice phishing tersebut. Maka ketika si user akhirnya tidak sengaja atau secara sengaja memberikan identitas pada voice phisher, si orang yang berpura-pura menjadi orang bank, maka kira ya datanya diambil oleh si voice phisher tersebut. Yang keempat yakni angler phishing. Angler phishing merupakan sebuah phishing yang diutamakan kepada user-user yang sering aktif di sosial media. Contoh sederhananya adalah ketika si user mengkomen sebuah postingan yang ada di lembaga atau instansi tersebut, misalkan komenan kritikan tentang pelayanan restoran atau semacamnya, di-reply langsung oleh lembaga tersebut, namun dengan reply yang aneh karena disuruh mengisi data pribadi, email, nomor telepon, serta keuangan agar bisa diproses lebih lanjut saran dan kritikannya. Nah, ini merupakan salah satu contoh angler phishing yang harus diwaspadai. Namun angler phishing ini seharusnya bisa diketahui oleh orang awam pun, karena dengan melihat komenan yang agak aneh, itu seharusnya si user bisa tahu, wah ini adalah phishing. Yang kelima yakni evil twin hotspot. Evil twin hotspot merupakan sebuah phishing namun dengan menggunakan Wi-Fi. Wi-Fi-nya ini dikonfigurasi sebaik mungkin sehingga bisa menangkap semua data user yang menggunakan Wi-Fi tersebut pada suatu area yang luas. Contoh sederhananya adalah Wi-Fi publik di mall. Di mall ini kan Wi-Fi-nya bisa digunakan oleh user tanpa melakukan autentikasi login maupun password. Hal ini patut diwaspadai karena bisa saja Wi-Fi tersebut merupakan Wi-Fi yang tidak aman atau not secure,
sehingga bisa mengambil data-data penting dari si user. Yang keenam yakni pop-up phishing. Pop-up phishing merupakan sebuah pop-up yang muncul pada website yang user sedang pakai. Contoh sederhananya ketika si user mengakses website ilegal, kemudian muncul banyak pop-up atau iklan. Apabila si user tak sengaja mengklik salah satu iklan tersebut, maka user akan di-redirect ke link tersebut. Dan bisa saja ada software yang tiba-tiba terinstall pada perangkat yang si user gunakan dan akhirnya menjalankan software tersebut tanpa sengaja, dan ya akhirnya si user terkena virus atau malware akibat membuka pop-up tersebut. Berikut adalah contoh skenario dari phishing. Semisal sebuah kelompok ingin menggali data internal atau data rahasia dari sebuah perusahaan, maka kelompok tersebut akan melakukan phishing yang ditargetkan kepada mereka yang berwenang atau memiliki akses terhadap data tersebut. Kelompok hacker atau peretas ini akan membuat email dan mengirimkannya kepada staf tersebut, dan email tersebut akan dibuat seolah-olah dikirimkan oleh CEO perusahaan. Maka secara otomatis, staf tersebut akan membuka email karena dikirimkan dari CEO perusahaan. Email tersebut berisikan link yang nantinya apabila diklik akan secara otomatis menginstal malware. Malware ini bisa memberikan akses kepada peretas agar dapat mengakses komputer milik pegawai tersebut yang nantinya akan digunakan untuk menggali informasi internal. Jadi sekarang kita akan masuk ke bagaimana cara mencegah phishing. Nah, di sini kita juga terdapat quote, yaitu think before you click. Cara paling sederhana dalam mencegah phishing adalah dengan tidak sembarang mengklik sesuatu atau mengklik apapun yang muncul di dalam screen kita. Nah, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebelum mengklik sebuah link, antara lain. Yang pertama adalah jangan mengakses pesan yang tidak ada, minta perubahan sandi ataupun lainnya. Lalu yang kedua itu validasi keaslian pengiriman pesan dengan cara memeriksa email, link, ataupun nomor telepon. Yang ketiga itu jangan pernah memberikan data yang bersifat rahasia melalui sumber yang tidak terpercaya. Sekarang kita juga akan masuk ke bagaimana cara menyimpan keamanan data untuk perusahaan. Nah, untuk ini pertama kita harus memberikan security awareness training untuk para employee supaya para employee bisa mengerti tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus tidak dilakukan. Lalu yang kedua itu meningkatkan keamanan serta membatasi aksesibilitas data dalam internal perusahaan supaya tidak terjadi kebocoran dalam internal perusahaan ataupun tidak terjadi pembobolan data.